Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi menggambar motif batik pada muatan lokal Pendidikan Batik Kabupaten Bantul. Submateri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1. Jenis ragam hias atau motif batik, yaitu geometris dan non-geometris. 2. Cara mengekspresikan motif batik, yaitu dengan stilasi, distorsi, dan dekoratif. 3. Yaitu cara menggambar motif batik dengan garis, dengan mal, dan secara langsung. Submateri pertama yaitu jenis ragam hias atau motif batik. Dibedakan menjadi 2, yaitu ragam hias geometris dan ragam hias non-geometris. Untuk ragam hias geometris, yaitu ragam hias yang menggunakan bentuk-bentuk ilmu ukur sebagai motif utamanya, seperti lingkaran, setengah lingkaran, segitiga, bujur sangkar, segi 5, segi 6, dan sebagainya. Contoh motif geometris pada batik Yogyakarta yaitu motif parang, ceplok, kawung, banji, dan anyam. Kemudian ragam hias non-geometris yaitu ragam hias yang menggunakan unsur bebas, tidak terpaku pada bentuk dasar bidang tertentu. Biasanya motif non-geometris lebih rumit dan kreatif. Contoh motif non-geometris pada batik Yogyakarta yaitu semen, lunglungan, buketan, modang, dan sidomukti. Submateri yang kedua yaitu cara mengekspresikan motif batik. Ada 3, yaitu stilasi, distorsi, dan dekoratif. Stilasi yaitu penggayaan suatu benda tanpa mengubah ciri khasnya, yaitu hanya mengubah arah pandang terhadap objek, seperti dari depan, belakang, atas, atau samping. Seperti contoh pada gambar, kalian bisa melihat objeknya adalah sebuah daun, tetapi bisa digambarkan dengan berbagai motif, dari samping, dari depan, dan dari belakang. Kemudian, cara mengekspresikan motif batik yang kedua yaitu distorsi. Ialah mengubah bentuk dengan maksud menonjolkan sebagian unsur yang terkandung dalam suatu objek. Misalnya, mengubah bentuk bunga dengan menonjolkan bagian mahkota bunga, seperti yang ada di dalam contoh pada gambar. Cara mengekspresikan motif batik yang ketiga yaitu dekoratif. Ialah suatu benda atau objek mengalami penyederhanaan dari bentuk aslinya, seperti dikurangi jumlah bagian objek atau disederhanakan bentuknya. Misalnya pada motif awan, disederhanakan menjadi motif megamendung, seperti contoh pada gambar. Submateri yang ketiga yaitu cara menggambar motif batik. Ialah ada 3, yaitu dengan bantuan garis, dengan mal, kemudian secara langsung. Untuk cara menggambar motif batik dengan bantuan garis, yaitu membuat pola dengan bantuan garis, seperti garis horizontal atau mendatar, garis vertikal atau menurun, atau juga menggunakan garis diagonal yaitu garis miring. Contohnya untuk menggambar motif parang, ceplok, kawung, banji, dan anyam. Kalian bisa lihat seperti pada contoh di gambar tersebut adalah cara membuat motif kawung menggunakan bantuan garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Cara menggambar motif batik yang kedua yaitu dengan mal, yaitu menggambar motif pada kertas gambar terlebih dahulu, kemudian kain mori diletakkan di atasnya dan diblat sesuai pola yang terlihat transparan dengan pensil. Cara ini digunakan untuk menggambar motif non-geometris. Kita bisa melihat pada gambar pada contoh, yaitu di bawah gambar, di bawah kain mori kalian bisa melihat ada berkas-berkas kertas pola yang digunakan untuk mengeblat. Kemudian cara yang ketiga yaitu cara menggambar motif batik secara langsung. dengan menggoreskan pensil secara langsung di atas kain mori sesuai dengan kreativitas masing-masing.
Cara ini digunakan untuk menggambar motif batik kreasi baru atau modern, seperti yang kalian lihat pada gambar. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.